Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Ratno Khalistasari dan teman saya Fatma Kurniawati akan menjelaskan tentang Young People and People Voice, yaitu anak muda dan suara anak. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar terlebih dahulu. Kemudian ada masalah anak-anak, lalu ada anak itu tidak lengkap. Kemudian yang ketiga yaitu ada anak-anak sebagai kelompok minoritas, dan yang terakhir yaitu terlalu banyak hal. Kemudian chapter selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Fatma, yaitu tentang memberi anak-anak suara di sekolah, kemudian meneliti suara murid, kemudian mengajar filosofi anak, pertumbuhan keterlibatan anak-anak, suara anak-anak dan tindakan anak-anak, bagian dari solusi untuk masalah jahat kita, dan yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Baik, langsung saja kita masuk ke slide yang pertama. Oke, slide yang pertamanya yaitu membahas kata pengantar. UNICEF tahun 2007 tentang kesejahteraan anak di negara-negara kaya menyatakan bahwa ukuran sebenarnya dari kedudukan satu bangsa adalah seberapa baik ia memperhatikan anaknya, kesehatan anak-anaknya, keselamatan, keamanan, pendidikan, sosial, rasa dicintai, dihargai, dan termasuk dalam keluarga dan sosial di mana ia dilahirkan. Nah, di Inggris kita itu hidup di zaman yang seharusnya lebih berpusat pada anak-anak dari sebelum-sebelumnya, di mana anak muda itu memiliki hak dan akses kesejahteraan dan penyediaan kesehatan. Terdapat dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak DBS di Inggris dan Wales, dan Disclosure Scotland System yang mewajibkan pemeriksaan terhadap orang-orang yang bekerja dengan anak-anak, di mana terdapat pendidikan gratis pada anak usia 4-19 tahun. Kemudian undang-undang juga melarang pekerja anak dan melarang eksploitasi terhadap anak. Nah, anak muda itu sudah memperoleh hak melalui keterlibatan negara yang lebih besar dalam masalah kesejahteraan anak, serta melalui tekanan yang diberikan organisasi internasional. Undang-Undang Anak pada tahun 1989 dan Undang-Undang Anak tahun 2004 mengutamakan anak dan mewajibkan orang dewasa untuk mempertimbangkan pandangan anak muda saat membuat keputusan apapun yang dapat mempengaruhi anak muda. Nah, kemudian pada tahun 1991 Inggris itu meratifikasi atau melakukan persetujuan hukum internasional dalam konvensi hak anak. Nah, yang disahkan oleh PBB ada 45 pasal yang menetapkan hak dan standar minimum kesejahteraan anak secara global, termasuk dari kesehatan dan keperawatan, pendidikan, dan perlindungan dari tindakan kekerasan, pelecehan, dan kekejaman. Kemudian hak sipil dan politik, hak yang untuk didengar pendapatnya, khususnya terkait keputusan orang tua dan para oknum-oknum lain yang dapat mempengaruhi hidup seorang anak. Kemudian tetapi hal tersebut itu tidak sesuai ekspektasi. UNICEF menghasilkan studi pertama tentang kesejahteraan dan kebahagiaan anak-anak di negara makmur. Nah, pada tahun 2007 Inggris itu menjadi urutan paling bawah dari 21 negara tentang bahagia, kesehatan, pendidikan, dan kemiskinan. Nah, kemudian pada tahun 2013 ikut UNICEF lagi, itu Inggris berada di urutan 16 dari 29 negara, jadi meningkat. Nah, di sini penulis buku ini menyarankan bahwa agar pemerintah berkomunikasi dengan anak muda tentang bagaimana perasaan
anak muda untuk menjalani hidup dan meningkatkan atau memperbaiki hidupnya. Jadi saran dari penulis itu, pemerintah harus berkomunikasi dengan anak muda tentang bagaimana sih perasaan anak muda itu menjalani hidupnya dan meningkatkan atau memperbaiki hidupnya. Kemudian penemuan International Studies ini didukung oleh National Research, yaitu Good Children Society pada tahun 2017. Nah, tingkat kebahagiaan anak-anak di Inggris berada di titik rendah sejak tahun 2010 tadi. Nah, kesejahteraan terkait dengan pengalaman yang dimiliki serta keadaan. Nah, anak-anak yang mengalami rugi itu hidup di rumah tangga yang punya hutang, di mana orang tua berjuang untuk membayar tagihan, pengangguran, dan mengasuh anak muda. Nah, hal ini menjadikan tingkat kesejahteraan lebih rendah daripada yang memiliki kerugian sedikit atau tanpa ada kerugian. Nah, sejak tahun 2015, penurunan kebahagiaan dan kesejahteraan anak-anak di Inggris juga bertepatan dengan meningkatnya kemiskinan dan kekurangan anak. Pada tahun 2017, Children's Society Report menegaskan bahwa anak-anak Inggris sangat ingin didengarkan dan memiliki banyak nasihat konstruktif tentang bagaimana mereka yang berwenang dan memiliki sumber daya dapat membuat hidup mereka dalam keluarga lebih sehat dan bahagia. Seperti itu. Selanjutnya yaitu masalah anak-anak. Nah, di sini anak itu sebagai masalah bagi orang dewasa itu merupakan sejarah yang sudah lampau. Itu sudah sebagai sejarah bahwa anak-anak itu merupakan masalah bagi orang-orang dewasa. Nah, anak-anak itu dipandang sebagai aset dalam mewakili orang dewasa di masa depan dengan keterampilan, bakat, dan tenaga kerja yang dibutuhkan masyarakat untuk tumbuh dan sejahtera. Contohnya cerita Plato tentang persidangan dan hukum mati Socrates pada tahun 399 sebelum Masehi. Karena tidak mengirim dewa-dewa yang disembah negara, tetapi memperkenalkan dewa-dewa baru lainnya. Dan lebih jauh lagi, dia bersalah karena merusak anak muda dengan mengajari sesuai hal tersebut. Nah, ada juga praktik Spartan, memisahkan anak-anak mereka dari keluarga mereka pada usia 7 tahun dan menjadikan mereka rezim pelatihan yang ketat untuk peran mereka di masa depan sebagai tentara yang akan mempertahankan negara kota mereka. Bagi para pemimpin Spartan seperti Lycurgus, ketakutan terbesar adalah bahwa para pemuda itu akan terbiasa dengan kesenangan hidupnya sehingga mereka tidak akan menempatkan diri mereka di atas negara mereka. Jadi menempatkan urusan pribadi di atas urusan golongan, seperti itu. Nah, terlepas dari tuduhan Socrates tadi yang melihatnya sebagai misinya untuk mendorong anak muda untuk menentang otoritas, ketakutan tentang ketidakmampuan anak muda untuk bertindak sebagai tanggung jawab. Bahkan para filsuf seperti Plato dan Aristoteles itu percaya bahwa anak-anak itu tidak boleh diajari untuk bernalar, bertanya, dan merekomendasikan pendidikan moral yang kuat. Kemudian di zaman yang lebih modern, kita dapat melihat bahwa masalah anak muda itu manifestasikan dirinya dalam kepanikan moral atas budaya anak muda yang hedonistik dan memberontak di akhir abad ke-20 dan tuntutan disiplin yang paling besar di sekolah. Konsep anak-anak muda barat modern itu baru muncul sebagai fenomena global pada abad terakhir, dimulai dari kalangan atas selama abad pertengahan. Nah, pada abad 19, pemisahan anak-anak dunia dari orang dewasa ketika mereka dilarang bekerja di tempat-tempat seperti tambang dan pabrik. Bukan tidak bekerja sama sekali, tetapi memisahkan anak-anak muda dan orang dewasa agar tidak bergantung pada orang dewasa. Aries mengklaim kalau tidak ada konsep seperti ini di masa pertengahan barat. Dia hanya menemukan anak-anak dilakukan sebagai miniatur orang dewasa, di mana sejak usia 4 tahun itu anak-anak berpakaian dan bekerja seperti orang dewasa. Tapi pada abad 15, kelas atas mulai memperlakukan anak-anak mereka secara berbeda. Mereka mulai memajukan anak-anak di mana mereka itu mulai menunjukkan kasih sayang dan meributkan tentang anak-anak muda gitu loh, dan mendandani anak-anak itu dengan pakaian khusus untuk anak-anak itu sendiri. Selain itu, anak-anak mulai dipandang sebagai makhluk Tuhan yang paling rapuh
yang perlu diselamatkan melalui tuntunan moral dan agama. Hal ini menimbulkan keinginan untuk menyelamatkan jiwa mereka dengan mendidik mereka sehingga memisahkan mereka dari dunia orang dewasa seperti itu. Nah, kemudian Aris itu menunjukkan pentingnya kelas dalam proses ini di mana masa kanak-kanak modern dimulai di antara kelas atas dalam masyarakat barat. Satu-satunya kelompok sosial yang mampu membayar kemewahan dengan tidak menyekolahkan anak-anak mereka untuk bekerja. Namun, selama abad ke-18 dan 19, kelas menengah yang semakin sejahtera kayak merchants atau traders, pedagang dan orang yang profesional mulai mendidik anak-anaknya, terutama anak laki-laki di sekolah umum. Jumlahnya terus bertambah, seolah-olah sekolah-sekolah semacam itu menyediakan landasan pendidikan untuk bekerja yang membutuhkan pelatihan jangka panjang seperti kedokteran, sains, dan teknik. Nah, namun kelas bawah itu tidak mampu membayar pendidikan semacam itu dan membutuhkan penghasilan dari anak-anak mereka yang bekerja. Dengan adanya pertumbuhan industrialisasi dan pembatasan pekerjaan anak, terus perluasan wajib belajar anak-anak dari kelas pekerja juga dipisahkan dari dunia orang dewasa dan mulai memperoleh status anak-anak tanggungan. Pendidikan bersifat sangat fungsional yang berfokus pada pendidikan moral yang ketat dan menghormati tatanan sosial yang ada. Aris mengklaim bahwa tidak ada masyarakat lain yang pernah mengembangkan konsep masa kanak-kanak seperti itu sebelumnya. Namun, Archard mengklaim juga mungkin tidak benar untuk menyatakan bahwa masyarakat lain itu tidak sama sekali memiliki konsep masa kanak-kanak. Nah, kita dapat mengatakan bahwa masyarakat lain belum menunjukkan jenis fokus pada anak-anak dan pemisahan anak-anak dari orang dewasa yang menekankan masa anak-anak sebagai periode permainan dan pendidikan lanjutan seperti yang muncul di Eropa. Spartan misalnya memang menempatkan anak-anak mereka di boarding school sejak usia 7 tahun, tetapi tidak ada keinginan untuk memberikan mereka kesempatan bermain sebagaimana anak-anak yang dilakukan saat ini seperti itu. Subbab selanjutnya yaitu the child as incomplete, yaitu anak sebagai tidak lengkap. Penelitian Aris memicu untuk mempelajari anak sebagai kelompok sendiri, meski mereka sudah menjadi subjek penelitian psikologis dan pendidikan. Kali ini fokus penelitiannya itu adalah ketidaklengkapan anak. Maksudnya, anak disadarkan pada konsep ketidakdewasaan, penyimpangan, kecacatan, ketergantungan, kerentanan, dan kebutuhan untuk mendidik dan mengontrol mereka sampai mereka menjadi orang dewasa. Nah, sosiologi baru masa kanak-kanak mendorong fokus pada pengalaman menjadi seorang anak daripada periode ketidakdewasaan dan perkembangan. Hal ini telah memungkinkan untuk meneliti dunia dari anak-anak. Di mana anak-anak itu bukan hanya aktor pasif, karena meskipun mereka ditempatkan dalam struktur tertentu seperti keluarga dan sistem pendidikan dan dibatasi oleh status hukumnya, mereka masih memiliki kemampuan untuk memengaruhi dan membentuk struktur itu. Keinginan untuk mendengarkan anak-anak bukan hanya berfokus pada apa yang orang dewasa harapkan dari mereka, cukup signifikan dan berdampak pada cara profesional kesejahteraan berurusan dengan anak-anak. Misalnya, klaim anak-anak terhadap pelecehan orang dewasa sekarang dianggap lebih serius daripada sebelumnya. Anak-anak seperti itu akan dianggap seperti bercerita. Namun demikian, mereka yang mengadvokasi hak yang lebih besar bagi mereka yang berusia di bawah 18 tahun percaya bahwa tangan orang dewasa terus-menerus mengintervensi dunia anak yang membatasi otonomi dan kebebasan anak, sehingga menggambarkan status subordinat mereka dalam hubungannya dengan orang dewasa. Hal ini dapat dilihat dari kepanikan moral tentang anak-anak dalam keterkaitannya dengan narkoba, seks, moral, kejahatan, dan pendidikan. Selain itu, ada banyak kecurigaan terhadap kaum muda dan kemampuan mereka untuk membuat keputusan tentang aspek-aspek penting dalam kehidupan mereka. Grace pada tahun 1995 itu mengidentifikasi hal ini sebagai ideologi ketidakdewasaan.
yang tampaknya masih mempengaruhi sikap terhadap kompetensi anak dan membatasi kemampuan mereka untuk memengaruhi isu-isu yang berkaitan dengan pendidikan mereka. Nah, ideologi ini mengambil berbagai bentuk tergantung pada waktu dan tempat. Namun, Oakley pada tahun 1994 itu mengidentifikasi status anak-anak di Inggris saat ini sebagai kelompok minoritas dengan pengalaman yang serupa dengan perempuan. Kaum muda tidak memiliki hak suara di Inggris dan Irlandia Utara, meskipun perubahan sedang terjadi di Skotlandia dan Wales. Nah, karena tadi Inggris itu anak-anak di Inggris itu sebagai kelompok minoritas, maka di sini kita akan membahas tentang anak-anak sebagai kelompok minoritas. Nah, anak-anak sebagai kelompok minoritas. Oakley pada tahun 1994 seperti biasa menunjukkan bahwa anak-anak sebagai sebuah kelompok berbagi banyak karakteristik dan kekurangan status yang dialami oleh perempuan dalam sistem kekuasaan patriarki. Karena keduanya diberi label dengan karakteristik dan kualitas yang diyakini penting bagi kelompok mereka, dianggap dapat dibenarkan untuk memperlakukan perempuan dan anak-anak secara berbeda dari penduduk laki-laki dewasa lainnya. Esensialisasi dari perbedaan tersebut berarti bahwa kedua kelompok dipandang tidak mampu membuat keputusan penting untuk diri mereka sendiri. Bagi Oakley, perempuan telah diremehkan oleh ideologi patriarkal dan seperti anak-anak hanya memiliki sedikit atau tidak memiliki kekuatan atau suara mengenai banyak isu yang secara langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Baik anak-anak maupun perempuan telah dipisahkan dari masyarakat yang lebih luas melalui peran-peran yang dianggap sesuai dengan karakteristik dan keterbatasan alamiah mereka. Kayak perempuan yang dilihat terutama sebagai ibu, rumah itu dilihat sebagai lingkungan mereka, dan anak-anak dipandang perlu mengontrol sosialisasi, perlu kontrol dan sosialisasi. Sekolah itu dipandang sebagai milik mereka gitu. Kemudian untuk masalah suara adalah gagasan bahwa karena sifat kekanak-kanakan mereka, baik perempuan maupun anak-anak membutuhkan orang lain untuk berbicara atas nama mereka dan atas nama mereka. Perbedaan utama di sini bagaimanapun adalah bahwa perempuan selama seabad terakhir telah mampu menciptakan gerakan politik dan sosial dengan bahasanya sendiri untuk mengartikulasikan pengalaman dan gagasannya. Di sisi lain, anak-anak masih berada dalam posisi hukum dan sosial di mana orang dewasa lebih tahu dan dituntut untuk berbicara atas nama mereka, sehingga meskipun hak anak untuk dimintai pendapat dan didengarkan dalam berbagai tindakan. Nah, KHA konvensi hak anak itu keputusan akhir terkait masalah kesehatan, masalah pendidikan, dan hak atas tubuh mereka masih dikuasai oleh orang dewasa. Pada tahun 2008 misalnya bertentangan dengan pasal 19 yang menyatakan bahwa anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan. Parlemen Inggris tanpa berusaha berkonsultasi dengan anak-anak memilih untuk mempertahankan hak orang tua di Inggris untuk menggunakan hukuman yang masuk akal, seperti memukul sebagai alat untuk mengontrol dan menghukum mereka. Pada isu-isu yang lebih luas seperti masalah pendidikan dan kesehatan, meskipun CRC mensyaratkan pemerintah dan orang tua untuk melibatkan anak-anak dalam mengambil keputusan untuk mempengaruhi kehidupan mereka, masih belum ada kewajiban hukum bagi pemerintah atau orang tua untuk melakukan hal tersebut. Misalnya, anak-anak tidak memiliki hak untuk menolak keperawatan medis kecuali jika mereka mampu melewati ujian kedewasaan mereka untuk memahami implikasi dari pilihan mereka. Kebijakan di Inggris menurut Lansdowne masih didasarkan pada gagasan kelemahan bawaan anak-anak daripada hak-hak mereka. Situasi ini ditantang pada tahun 2008 oleh Hannah Jones, anak-anak berusia 13 tahun yang menderita penyakit jantung fatal dan yang memenangkan hak untuk menolak pengobatan yang menyelamatkan nyawa, meskipun ada ancaman dari otoritas kesehatan setempat untuk mengambilnya dari hak asuh orang tuanya dan untuk menegakkan hukum. Pengobatan melalui penempatan pengadilan seperti Oakley Lansdowne tahun 1999
1994 itu membuat perbandingan antara anak-anak dan perempuan. Keduanya dapat dilihat sebagai sekelompok status lemah dan rentang yang bergantung pada laki-laki. Efek dari hal ini menurutnya adalah meningkatkan kerentanan struktural anak-anak, kekurangannya kekuatan ekonomi, hak politik, dan politik mereka. Namun dengan tumbuhnya hak-hak perempuan selama 1 abad terakhir, kerentanan struktural mereka menurun meski tidak hilang. Lansdowne mengklaim bahwa CRC memiliki potensi untuk melakukan hal yang sama untuk anak-anak, tetapi tampaknya kurangnya kemauan politik di Inggris. Selain itu, ada aliran yang berpendapat kuat seperti yang dicontohkan oleh Hak Baru yang mengklaim bahwa anak-anak tidak boleh diberi lebih banyak hak dan bahwa mereka memang telah mendapatkan terlalu banyak hak. Nah, setelah itu kita akan membahas terlalu banyak hak anak-anak gitu maksudnya. Terlalu banyak hak. Phillips pada tahun 1996 itu berpendapat bahwa pertumbuhan agenda hak dan pendidikan itu berpusat pada anak-anak, telah menyebabkan runtuhnya otoritas di sekolah dan perbedaan penting antara orang dewasa dan anak-anak. Hal ini bersama dengan meningkatnya pengaruh media dan kelompok sebaya, menurutnya juga menyebabkan berkurangnya peran orang tua. Dia melihat anak-anak memiliki hak-hak yang mereka tidak memiliki kedewasaan untuk mengatasinya. Pandangan Phillips mengemukakan pandangan Plato dan Aristoteles. Dia menyarankan bahwa anak-anak perlu diberi lebih banyak perhatian dan disiplin, bukan hak. Filosofi yang berpusat pada anak berasal dari ajaran Rawlse dan Dewey. Dipandang oleh Phillips berbahaya karena menghancurkan perbedaan antara anak-anak dan orang dewasa. Orang dewasa seperti guru dan orang tua menurutnya telah menjadi kekanak-kanakan dengan menurunkan mereka ke tingkat anak-anak yang pada gilirannya telah dibebani dengan tanggung jawab dan keputusan yang tidak cukup dewasa untuk dipikul dan tidak diharapkan untuk dibawa. Bagi Phillips, teori yang berpusat pada anak dan gerakan hak anak menghancurkan masa anak-anak di Inggris. Kemudian Phillips lebih lanjut mengemukakan bahwa pendidikan yang berpusat pada anak paling banyak merugikan anak-anak yang lebih miskin, menolak untuk menerima dampak ketidaksetaraan dan kemiskinan pada anak-anak yang lebih miskin. Phillips mengklaim bahwa sekolah dan pakar pendidikan terlalu siap untuk memaksakan harapan yang lebih rendah pada anak-anak yang lebih miskin dan aturan serta standar disiplin yang lebih sedikit. Hal ini menurutnya telah menghasilkan tingkat yang buruk. Seperti itu. Huruf melay dan berhitung di antara anak-anak dari latar belakang yang lebih miskin. Bagi Phillips, seperti halnya mantan sekretaris pendidikan Michelle Gove, jawabannya adalah untuk mengurangi pengajaran yang berpusat pada anak dan lebih banyak disiplin serta penekanan pada standar. Namun penulis seperti Lansdowne itu berpendapat bahwa anak-anak seharusnya lebih banyak didengarkan dan juga membutuhkan perlindungan yang lebih besar. Hal ini mungkin telah diberikan dorongan tambahan dalam beberapa tahun terakhir oleh terungkapnya pelecehan anak oleh mereka yang berwenang, terutama laki-laki di sekolah, rumah sakit, panti jompo, dan lembaga lainnya serta keluarga. Bukti yang menunjukkan bahwa korban pelecehan tersebut tidak didengarkan atau dianggap serius, tampaknya memberikan dukungan pada mereka yang mengadvokasi lebih banyak tentang hak dan suara yang lebih besar untuk anak-anak. Seperti itu. Baik, yang selanjutnya adalah tentang memberikan anak suara di sekolah. Salah satu contohnya yaitu sekolah Summerhill yang didirikan oleh seorang pendidik liberal A.S. Neil di Suffolk. Sekolah ini merupakan sekolah swasta yang mengedepankan citra suara siswa dan pengambilan keputusan. Neil memiliki keyakinan bahwa setiap anak memiliki potensi untuk membuat pilihan yang tepat mengenai menemukan dan memutuskan sendiri masalah-masalah yang ada. Nah, agar anak menjadi diri sendiri dan mencapai kebahagiaan, Neil percaya bahwa anak harus
bebas dari segala disiplin serta ajaran moral dan agama. Mereka harus dapat menemukan dan memutuskan sendiri masalah-masalah tersebut, termasuk apakah akan mengikuti pelajaran atau tidak. Sehingga hambatan utama dalam hal ini bagi Neil adalah gagasan moral dan agama yang dipaksakan pada anak-anak oleh orang dewasa. Nah, sekolah Summerhill ini melibatkan siswa secara penuh terkait pengambilan keputusan di sekolah pada setiap tingkatan. Terdapat pertemuan mingguan di mana peraturan dapat ditinjau dan diubah secara demokratis dengan melibatkan siswa dan guru. Nah, meskipun Summerhill ini dikritik oleh Ofsted pada tahun 1999 karena catatan akademiknya yang buruk dan diancam akan ditutup jika tidak melakukan reformasi terkait dengan kebijaksanaannya tentang kehadiran pelajaran yang tidak wajib sebagai prinsip utama sekolah, ia kemudian memenangkan pengadilan pendidikan yang diadakan di tahun 2000 yang memungkinkan untuk mempertahankan prinsip inti yang berkaitan dengan pilihan murid. Nah, dalam inspeksi pada tahun 2011, Ofsted memberikan sekolah ini nilai luar biasa di semua bidang kecuali pengajaran. Summerhill tidak lagi menghadapi ancaman penutupan dan dapat melanjutkan prinsip-prinsip utamanya yang berkaitan dengan suara dan pilihan siswa, terlepas dari masalah standar akademiknya. Kemudian, dengan adanya kebebasan mengeluarkan suara bagi setiap siswa tanpa adanya keterikatan dengan kurikulum tadi, menjadikan siswa Summerhill cenderung merasa bahwa pengalaman yang ada telah membuat mereka merasa lebih percaya diri dan lebih mampu dalam menghadapi orang dewasa. Yang selanjutnya yaitu mengenai meneliti suara siswa. Radic dan Flutter melakukan penelitian tentang penggunaan suara siswa di berbagai sekolah yang menerapkan sistem konsultasi dan partisipasi siswa dalam pengambilan keputusan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa siswa sangat mampu untuk terlibat dalam berdialog, membantu guru dan juga kepala sekolah untuk membawa perbaikan di lingkungan sekolah. Radic dan Flutter ini percaya bahwa hal tersebut telah memungkinkan siswa untuk lebih dapat mengontrol pembelajaran mereka dan bagi guru dapat lebih menyesuaikan pengajaran mereka dengan kebutuhan khusus siswa mereka. Nah, selain itu mereka menunjukkan pada perubahan sifat ketenaga kerjaan dan praktik kerja yang memerlukan tingkat kerja tim, konsultasi, dan fleksibilitas yang lebih tinggi. Namun, dalam hal ini, siswa masih memiliki hambatan dengan adanya kekurangan dari segi bahasa dan juga keterampilan dalam mengartikulasikan ide dan kebutuhan mereka. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, Verheeren ini mengemukakan bahwa cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kosakata dan keterampilan siswa dalam menyuarakan suaranya adalah dengan melalui pengajaran filsafat di sekolah. Nah, melalui filsafat, siswa diharapkan mampu untuk mengembangkan pemahaman mereka tentang konsep-konsep dasar seperti keadilan dan kesetaraan. Nah, Verheeren ini secara efektif menentang keyakinan Aristoteles dan juga Plato yang berpendapat bahwa pengajaran filsafat harus dibatasi pada usia dan kelompok kelas tertentu. Karena mereka percaya bahwa filsafat adalah hal yang berbahaya untuk diajarkan kepada anak-anak dan golongan bawah seperti budak, pekerja, dan juga tentara. Nah, sedangkan bagi Verheeren, alasan tersebut mungkin karena adanya asumsi pihak berwenang tentang kurangnya kedewasaan anak-anak untuk menghadapi pertanyaan filosofis dan potensi penyalahgunaan pengetahuan dan juga keterampilan yang bisa mereka peroleh. Namun, Verheeren ini mengklaim bahwa filsafat itu merupakan sarana penting bagi anak-anak dalam masyarakat untuk mengartikulasikan pandangan mereka dan bahwa mengajar filsafat anak ini mungkin merupakan bentuk pertahanan terbaik terhadap pelecehan yang dilakukan oleh figur otoritas terhadap anak kecil. Kemudian yang selanjutnya mengenai filsafat anak-anak. Dalam hal ini, Verheeren tidak menyarankan untuk mengajari anak-anak jenis filsafat yang berhubungan dengan filsafat akademik, melainkan
menyarankan agar anak-anak belajar filsafat dengan berpikir dan bertindak secara filosofis mengenai aspek pengalaman manusia yang dapat meliputi alam, spiritual, maupun sosial. Nah, Verhaeren ini menegaskan bahwa anak-anak dapat berfilsafat berdasarkan dengan pengalaman mereka sendiri. Mereka mungkin tidak dapat menggeneralisasikannya, tetapi mereka dapat merefleksikan konsep-konsep seperti keindahan, keadilan, kesetaraan, cinta, kebenaran, dan juga toleransi. Nah, pengajaran filsafat kepada anak-anak ini telah dianut oleh sejumlah cendekiawan dan organisasi seperti Philosophy for Children yang dipandu oleh Matthew Lipman, yang memiliki tujuan untuk agar anak-anak dapat berpikir dan mendiskusikan ide-ide mengenai konsep dasar seperti kesetaraan, keadilan, dan toleransi dengan cara yang sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Kemudian, Blesby mengemukakan bahwa filsafat harus tentang memberikan solusi praktis untuk masalah-masalah yang ada dalam masyarakat, sehingga siswa di sini itu seharusnya tidak hanya memiliki suara, tetapi juga harus dapat mengubah hal-hal menjadi lebih baik dan tidak hanya terbatas pada ruang kelas saja. Selanjutnya mengenai perkembangan dalam keterlibatan anak-anak. Dalam tinjauan literatur tentang keterlibatan anak dalam penelitian dan juga pengaruhnya terhadap kebijakan dan praktik di lembaga seperti sekolah maupun organisasi pemuda, Halsey menyatakan bahwa terdapat peningkatan komitmen dari organisasi semacam itu untuk melibatkan anak melalui konsultasi dalam mempertimbangkan suatu perubahan. Nah, keterlibatan anak tersebut itu dapat mencakup bidang penyampaian layanan, pengembangan kebijakan, dan juga rekrutmen staf. Namun, meskipun begitu, masih terdapat kekecewaan di pihak anak terkait dengan konsultasi yang hanya menghasilkan sedikit perubahan nyata dari pihak lembaga, dan pihak lembaga itu hanya mengikuti gerakan saja. Kemudian tentang suara anak-anak dan tindakan anak-anak yang menjadi bagian dari solusi permasalahan kita yang kejam. Beberapa permasalahan yang ada saat ini seperti adanya perubahan iklim dan juga proliferasi senjata nuklir maupun kekurangan air global dianggap sebagai ancaman yang sangat serius sehingga membutuhkan penyelesaian segera jika umat manusia ingin menghindari bencana global tersebut. Nah, permasalahan tersebut ini muncul karena adanya pihak dari orang dewasa yang seharusnya mereka itu bertanggung jawab untuk menemukan solusi. Namun, mereka justru terbatas atau bertentangan dengan jenis kebijakan yang ada. Contohnya nyatanya seperti adanya kebijakan ekonomi Donald Trump, yang mana Presiden Amerika Serikat telah bertekad untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Amerika melalui ekstraksi dan penggunaan bahan bakar fosil yang berkelanjutan. Nah, Hudson ini menyatakan bahwa anak-anak dan juga remaja semakin frustasi akan perlakuan orang dewasa yang seperti tersebut. Beberapa tahun terakhir, keterlibatan kaum pemuda sebagai aktivis lingkungan dalam usaha mengatasi permasalahan tersebut juga semakin meningkat. Salah satu contohnya yaitu pada bulan Februari tahun 2019 terjadi pemogokan oleh anak sekolah di kota-kota di seluruh Inggris termasuk Irlandia Utara, Skotlandia, Wales, dan Inggris yang diselenggarakan oleh Youth Strike for Climate. Ribuan anak muda tersebut menentang ancaman penahanan dan sanksi lainnya karena absen dari sekolah untuk menyampaikan pandangan mereka. Mereka merasa telah dihianati oleh orang-orang tersebut, orang-orang dewasa tersebut yang seharusnya mereka bertanggung jawab, dan mereka menyeru kepada pemerintah untuk mengumumkan darurat iklim. Nah, meskipun ada banyak dukungan untuk tindakan mereka tersebut, bahkan dari kalangan guru maupun kepala sekolah, tanggapan pemerintah di Westminster mengklaim bahwa anak-anak ini seharusnya bersekolah daripada menyia-nyiakan waktu guru dan waktu mereka sendiri.
Sedangkan seorang juru bicara Perdana Menteri Theresa May menyatakan bahwa berada di sekolah daripada mogok sekolah sangat penting bagi kaum muda, tepatnya agar mereka dapat berkembang menjadi ilmuwan, insinyur, dan advokat terkemuka yang dibutuhkan untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut. Nah, menyikapi komentar tersebut, anak-anak yang melakukan unjuk rasa tersebut justru mempertanyakan relevansi bersekolah ketika masa depan mereka saja terus terancam oleh orang dewasa yang mengaku tahu apa yang terbaik untuk mereka. Nah, dari hal ini dapat dilihat bahwa kaum pemuda yang terlibat dalam kegiatan semacam itu pada kenyataannya dapat belajar lebih banyak tentang relevansi dengan kehidupan dan masa depan mereka dibandingkan jika hanya belajar dalam batas-batas ruang kelas sekolah. Baik, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami undur diri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.